Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Anda kembali menyaksikan Jaksa Menyapa dan kali ini bersama saya Yayat Hidayat. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang tentunya menarik untuk Anda simak. Di mana tema kita pada sore hari ini adalah capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dan hari ini spesial karena kita memperingati Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, dan kami di Jaksa Menyapa ini langsung dari kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dan tentunya kita akan membahas lebih banyak tentang materi kita pada sore hari atau tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dan hari ini sudah bersama kami beberapa narasumber yang tentunya akan saya perkenalkan kepada pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama adalah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Nur Surya SH.MH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Surya. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat, baik. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Dadang M. Jafar SH.MH, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Dadang? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Baik. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Rafid M. Humolungo SH. Assalamualaikum Pak Rafid. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Pak Rafid? Alhamdulillah baik sehat. Sehat ya, baik. Ya. Dan pemirsa, tentu yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mengulas capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun berjalan. Tentu berkaitan dengan strategi, kemudian tantangan serta langkah-langkah penguatan pencegahan maupun penindakan. Dan kita akan masuk ke sesi perbincangan. Kita akan tanya-tanya kepada narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya mungkin mulai dari Pak Surya terlebih dahulu. Pak, mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa TVRI Gorontalo terkait dengan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun ini, Pak. Baik, selamat sore rekan-rekan pemirsa TVRI Gorontalo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam rangka hari ini, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025. Terkait penyampaian kinerja yang kami alami, kami lakukan untuk khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena perkara tindak pidana korupsi ini kategori tindak pidana khusus. Dalam tahun 2025, dari Januari 2005 sampai Desember sekarang, kami dari Kejaksaan wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah melakukan pertama tindakan penyelidikan ada sebesar sejumlah 39 kasus yang ditangani, baik itu ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo sendiri ataupun dari Kejaksaan Negeri yang ada di Kejaksaan wilayah hukum Gorontalo. Itu ada 6 Kejaksaan Negeri di kabupaten kota. Kemudian di tahap penyidikan, kami telah melakukan penyidikan sejumlah 25 perkara. 25 perkara tindak pidana korupsi. Untuk di Kejaksaan Tinggi Gorontalo sendiri, ada 5 kasus perkara tindak pidana korupsi yang kami tangani, dan ada di beberapa daerah, ada yang 3 kasus, ada 4 kasus, ada yang 7 kasus juga. Untuk sementara ini, dari ke-5 kasus di tahap penyidikan, penyidik yang ada pada bidang Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah menetapkan 2 tersangka. Ya. 2 tersangka telah dilakukan penahanan. Sekarang masih pemberkasan, ya mungkin dalam waktu dekatnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berarti ada 3 penyidikan yang belum kami tetapkan tersangkanya. Ya. Kenapa belum tersangka? Karena 3 ini dalam kasus penyidikan, kawan-kawan penyidik lagi melakukan pemeriksaan dari beberapa pihak, baik saksi, ahli, ataupun tindakan-tindakan hukum lain seperti ada penggeledahan dan lain-lain. Itu untuk sementara capaian kinerja, dan kami berkeyakinan mudah-mudahan dalam tahun 2025 ini perkara-perkara yang lagi kami tangani baik di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan tidak ada kendala-kendala yang nanti kami hadapi di lapangan. Semuanya semata-mata adalah penegakan hukum. Tidak ada kepentingan ataupun intervensi-intervensi
dalam penanganan kasus itu. Baik, Ustaz. baik. Pak Surya, mungkin kalau kemudian kita bandingkan antara tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah kemudian mengalami peningkatan terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi tadi, Pak Surya? Kalau bicara peningkatan, memang ada peningkatan. Tapi kami melihat bukan masalah peningkatan dalam arti bukan jumlah perkara aja. Kami akan mengedepankan kuantitas penanganan perkara. Apalagi akhir-akhir ini pimpinan berdasarkan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, kami lebih difokuskan menangani perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di media, itu yang nanti akan coba kami implementasikan apa yang dilakukan oleh jajaran pimpinan di Jakarta. Mudah-mudahan kami bisa juga melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena pimpinan melihat seharusnya apa yang dilakukan oleh Jakarta, kawan-kawan di daerah bisa menyesuaikan penanganan perkara. Jadi kami mungkin ke depan akan lebih fokus menangani perkara yang menyangkut hajat hidup banyak. Apa itu hajat hidup banyak? Kawan-kawan bisa lihat terkait umpamanya dengan masalah pangan, masalah BBM, atau akhir-akhir ini masalah lingkungan hidup, pencemaran hidup, ada perkara-perkara tambang umpamanya. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi prioritas kami nanti ke depannya. Baik, baik. Oke, mungkin tadi penyampaian dari Pak Surya terkait dengan capaian kinerja selama setahun ini ya Pak Surya. Siap. Baik, nah saya ke Pak Dadang dulu. Pak Dadang ini sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Pak ya. Pak Dadang mungkin bisa digambarkan juga kepada masyarakat pemirsa TVRI Gorontalo bagaimana Kejati Gorontalo ini mengedukasi masyarakat. Karena hari ini kita bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia nih Pak. Jadi apakah kemudian ini menjadi bagian daripada bidangnya Pak Dadang terkait dengan mengedukasi masyarakat untuk kemudian tidak harus sadar tentang bagaimana kemudian tidak korupsi atau tidak korup dengan pekerjaannya ataupun di instansinya masing-masing. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Asbitsus, Pak Kasubdit. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan di samping tindakan represif yang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Asbitsus, tentu kami juga mengupayakan tindakan-tindakan berupa preventif, yaitu pencegahan. Nah, kami dari Seksi Penerangan Hukum tentunya dengan adanya capaian-capaian yang sudah ditargetkan oleh bidang tindak pidana khusus, tentunya kami secara otomatis langsung mengabarkan atau menginfokan kepada masyarakat, karena kalau tidak kita infokan berarti kejaksaan tidak kerja. Nah, makanya apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, terutama melalui bidang tindak pidana khusus, itu sejoknyanya kami langsung memberitakan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa kami juga serius menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan korupsi. Nah, di samping itu juga kami mengupayakan tindakan-tindakan berupa sadar hukum, ya, itu peningkatan sadar hukum ke pihak-pihak pemerintah daerah, yaitu mengadakan penyuluhan hukum, kemudian penerangan hukum. Nah, tentunya itu menjadi penghalang supaya bagaimana pemerintah daerah tidak melakukan korupsi. Dan kami juga mungkin melalui bidang datu juga, kami juga dengan adanya beberapa pendampingan yang dilakukan terhadap pemerintah daerah, ya, terutama di dalam mensukseskan program-program pemerintah, ya, terutama terkait dengan proyek strategis nasional, ya, dan itu kami pihak Kejaksaan Tinggi melalui bidang perdata dan tata usaha negara maupun bidang intelijen melalui pengawalannya, ya, PPS-nya itu sebisa mungkin berjalan secara beriringan. Nah, tentunya untuk mencegah terjadi praktek-praktek
korupsi di dalam penyelenggaraan proyek strategis nasional. Baik. Mungkin itu, Pak. Nah, tadi mungkin disampaikan Pak Dadang juga bahwa memang ini harus diketahui oleh masyarakat juga, gitu kan. Ini bentuk transparansi juga, bagaimana kemudian kelihatan, sebenarnya bukan kelihatan kerja sih, bahwa memang kita perlu memperlihatkan gitu kepada masyarakat capaiannya seperti apa Pak Surya ya. Nah, bagaimana kemudian, apakah ada kanal khusus yang disediakan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk bagaimana supaya masyarakat bisa memantau secara terus-menerus terkait dengan apa tahap yang kemudian sedang berjalan, perkara yang sedang berjalan khususnya, Pak Dadang? Kami kebetulan kan punya beberapa media yang bisa kita lihat secara umum, yaitu ada Instagram ya, khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo, mungkin juga secara khusus juga ada kanal yang disediakan oleh bidang tindak pidana khusus. Nanti di situ Pak akan kelihatan kinerja kita ya, terutama dengan penegakan tindak pidana korupsi. Baik. Oke. Baik, itu dari Pak Dadang. Saya mungkin ke Pak Rafid dulu ya. Pak Rafid ini sebagai Kepala Seksi Penyidikan Kejati Gorontalo. Tadi mungkin sudah disampaikan secara data mungkin dari Pak Surya juga. Nah, mungkin saya ke Pak Rafid lebih kepada apakah ada kasus yang kemudian menjadi landmark case tahun ini yang kemudian bisa dipublikasikan kepada masyarakat gitu. Kasus besar mungkin yang kemudian terjadi di Provinsi Gorontalo yang bisa disampaikan melalui Dialog Gorontalo Menyapa ini, Pak Rafid. Iya, terima kasih. Untuk kasus-kasus yang mungkin sedang kita tangani saat ini, itu saya pikir itu semua adalah kasus yang menjadi perhatian masyarakat semua. Karena dari 5 penyidikan ini tentu ada beberapa orang penting juga di situ, pejabat-pejabat yang dulu menjabat. Nah, jadi mungkin itu jadi perhatian masyarakat juga. Sehingganya kami dari penyidikan, khususnya dari tim penyidik, itu tetap antusias dan semangat untuk menyelesaikan penanganan perkara ini. Memang ada kendala-kendala yang kita hadapi, terutama dalam pengungkapan perkara ini, tapi lebih kepada pembuktian. Kita tentu menunggu, ada beberapa penanganan perkara yang menunggu dari perhitungan nilai kerugian dari instansi yang lain, dalam hal ini BPKP, dan juga ada pemenuhan beberapa keterangan saksi yang harus kita dapatkan lagi. Cuma memang dari segi penyidikan, mungkin sebagai informasi juga, kami juga bertugas di sini baru kurang lebih 2 mingguan, sehingganya atas perintah dari pimpinan, dalam hal ini Pak Aspitsus, untuk kita kebut penanganan perkara ini untuk segera diselesaikan. Segera diselesaikan bukan berarti kita buru-buru dan juga harus asal-asalan, tidak. Tapi tentu harus dengan pembuktian yang matang, sehingga di persidangan nanti kita bisa membuktikan bahwa penanganan perkara yang kita tangani ini bisa terbukti secara hukum. Begitu, Mas. Oke, baik. Ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber yang hadir pada sore hari ini. Saya kembali ke Pak Surya. Pak Surya, ini terkait dengan sesuai dengan tema kita hari ini ya, Hari Anti Korupsi Sedunia gitu. Apakah ada katakanlah mungkin tindakan khusus di Gorontalo khususnya terkait dengan penanganan korupsi ini? Karena saya kira mungkin di daerah-daerah lain mungkin memang ada juga. Tetapi kalau di Gorontalo sendiri seperti apa terkait dengan penanganan kasus korupsi sendiri, Pak Surya? Baik, bicara tindakan khusus ataupun tindak umum, sebetulnya kami ada SOP penanganan perkaranya. SOP penanganan perkara, dan baik itu ada juga petunjuk teknisnya ataupun petunjuk pelaksanaan terhadap perkara-perkara yang kami ungkap. Kenapa demikian? Ini kan kondisional ataupun situasional ya. Selagi perkara itu atau tidak ada melihat kendala-kendala di lapangan yang cukup berarti, yang cukup signifikan ya. Mungkin SOP yang kami lakukan itu memang yang tertera ataupun yang diperintahkan oleh pimpinan itu lakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau umpamanya ada kendala-kendala kami mungkin yang kami hadapi di lapangan perlu perlakuan khusus, tapi itu semuanya kami akan laporkan berjenjang ke pimpinan ya. Mungkin rekan-rekan akan lihat ada beberapa perkara di beberapa media di tempat-tempat ya yang mungkin menarik perhatian masyarakat, menarik perhatian publik, bukan saja nasional maupun internasional. Nah, ini nanti kita lihat ke depannya, tapi untuk sementara di Gorontalo sendiri dan laporan dari beberapa kawan-kawan Kajari yang ada di wilayah Gorontalo, untuk kendala-kendala selama ini tidak ada. Ya, karena kami berharap itu pun tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat artinya
masyarakat bisa memberikan mungkin masukan ataupun memberikan support yang kami. Salah satu seperti media ini. Ya. Ya. Dengan adanya media ini, mungkin ini kan bisa ditonton oleh masyarakat banyak ya. Bahwa kejaksaan ini bekerja itu memang dasarnya ada ya. Yang jelas SOP kami lakukan. Kemudian tidak ada kami penanganan perkara itu ada kepentingan-kepentingan lainnya. Semuanya memang adalah untuk penegakan hukum. Dan yang kami harapkan itu apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan kejaksaan di Gorontalo itu semata-mata memang untuk kepentingan masyarakat. Ya. Mungkin masyarakat melihat kenapa ini diproses, kenapa ini tidak semudah itu. Yang jelas kawan-kawan di kejaksaan, baik di tahap penyidikan, mereka bekerja berdasarkan SOP yang ada petunjuk teknisnya, ada petunjuk pelaksanaan. Kalau perlakuan khusus tadi ini, semuanya kita tidak ada perbedaan. Karena di mata hukum itu siapapun sama. Masyarakat biasa ataupun pejabat. Selagi pamannya pihak-pihak terkait ataupun pihak-pihak yang kami undang, baik diminta keterangan ataupun kita lakukan pemeriksaan, ya, kami minta pihak-pihak tersebut bersifat korporatif. Bicara korporatif, mungkin tidak ada kendala. Kalau tidak korporatif, apalagi di tahap penyidikan, ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Ketika penyidikan dilakukan oleh rekan-rekan penyidik, ya, terutama di kejaksaan, ya, berarti ada aturan ataupun mungkin pasal yang bisa disangkakan ketika ada yang tadi kendala-kendala dihadapi, ya. Apa kendalanya? Mungkin kendala menghilangkan barang bukti, atau kendala yang lebih fatal lagi itu kendala yang menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu jelas, aturannya jelas. Ya. Konsekuensinya ada, menghalang-halangi penyidikan itu ada konsekuensi hukumnya. Tapi sementara ini kami lihat di Gorontalo tidak ada. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Tidak ada yang seperti itu. Kami berharap ke depan tidak ada. Makanya dengan adanya media ini, kami berharap masyarakat yang ada di Gorontalo, baik di provinsi maupun kota, berpositif thinking aja sama kami, ya. Serahkan kepada kami untuk mengungkap satu kasus, ya. Kami tidak ingin nanti ketika kami melaksanakan tugas dan fungsi kami selaku penyidik, ada pihak-pihak melintir atau pihak-pihak mungkin berseuzon, ya. Wah, ini penyidiknya kurang cepat menangani perkara atau penyidik itu akan hal-hal yang tidak mungkin kami lakukan, ya. Tapi kami kan keterbatasan, kan, tidak ada yang sempurna. Yang jelas masyarakat bisa ketahui untuk jajaran Pisus yang ada di Gorontalo atas izin pimpinan, ya, karena saya selaku Aspisus, ya, bisa rekan-rekan lihat tidak ada kami penanganan perkara yang cawe-cawe istilahnya, ya. Tidak ada itu, ya. Karena selagi kami di provinsi bisa mengungkap kasus, selagi tidak ada kendala, kami tetap, ada pun kendala ataupun tidak ada, kami tetap laporkan ke pimpinan Jakarta, ya. Nah, konsekuensinya apa? Kalau ini nggak ada kendala di lapangan, tidak menutup kemungkinan masalah ini akan dibawa ke Jakarta, ya. Itu konsekuensinya. Nah, tapi alhamdulillah masyarakat Gorontalo cukup mendukung kita dalam mengungkap kasus-kasus. Mudah-mudahan dalam Hari Al-Kordia ini, Hari Anti Korupsi Sedunia ini kan penyemangat bagi masyarakat juga, bukan penyemangat bagi HPH aja. Penyemangat bagi masyarakat apa? Penyemangat untuk mengungkap kasus-kasus, kemudian mensupport, ya, APH untuk mengungkap kasusnya. Nah, saya yakin masyarakat Gorontalo cukup memberi support kepada kita, ya. Karena sementara ini kami melihat penanganan perkara tidak ada kendala-kendala yang berarti, sehingga apa? Tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan. Semuanya sama. Ya. Baik itu sebagai saksi ataupun tersangka sama kita lakukan. Tidak ada, karena di mata hukum tuh semua itu sama. Di mana pun. Tidak ada perbedaan. Itu aja, Mas, ya? Baik. Ini menarik tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Surya, dan dari tadi perbincangan kita dengan Pak Dadang dan juga Pak Rafid ini semakin menarik, dan banyak bertanya-tanya juga terkait dengan strategi dan juga apa yang kemudian sudah menjadi capaian khususnya dalam 1 tahun terakhir ini. Tadi mungkin sudah disampaikan, namun sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, pemirsa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan masih membahas tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Saya ke Pak Dadang. Pak Dadang, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa TVRI Gorontalo terkait dengan bagaimana, apakah ada peningkatan terkait dengan laporan dari masyarakat terkait dengan korupsi ini sendiri gitu Pak. Silakan Pak Dadang. Ya, terkait dengan adanya peningkatan terutama mengenai laporan khusus untuk terjadinya tindak pidana korupsi memang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya. Dan ini bisa dibuktikan dengan adanya animo masyarakat ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita ini sudah termasuk angka korupsi ya terbanyak ya. Mungkin di daerah berbicara Provinsi Gorontalo, kami juga selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum terus terang ya hampir tiap hari menerima laporan pengaduan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Hampir tiap hari Pak Dadang? Ya, karena saya juga kebetulan yang terima demo Pak. Oh oke, Hampir baik. tiap hari saya menerima demo. Kadang sehari bisa sampai 2-3 kali. Nah itu rata-rata melapor tentang adanya dugaan korupsi di satu tempat atau di beberapa tempat. Ya. Nah semua itu kami jadikan sebagai laporan atau informasi yang penting yang kita bisa buat sebagai dugaan ya, informasi awal tentang adanya dugaan tidak pidana korupsi, dan berdasarkan laporan tersebut atau penyampaian dalam unjuk rasa tersebut kita melaporkan secara SOP ya. Kita teruskan ke bidang tindak pidana khusus. Nah ini biasanya kalau kita menerima langsung dari masyarakat terutama para pendemo. Di samping itu ada juga laporan secara tertulis. Ya, ada yang dikirimkan melalui surat, ya, surat pengaduan. Itu biasanya juga kami menerima akhir-akhir ini cukup lumayan banyak. Nah, tapi tidak serta-merta juga kita menerima itu dan langsung menindak. Karena semua harus sesuai SOP. Ada tahapan-tahapan. Iya, ada tahapan-tahapan mungkin. Di bidang tindak pidana khusus ada juga tahapan-tahapannya, kita harus analisa dulu. Kami juga di intelijen juga begitu. Harus kita full bucket dulu, kita analisa dulu baru kita bisa tentukan bahwa laporan tersebut apa memang benar-benar masuk di dalam kategori tidak pidana korupsi. Berapa lama kira-kira Pak mungkin untuk kemudian bisa merespon laporan itu dan memang memastikan bahwa ini betul-betul terjadi? Kalau kami biasanya tidak lama Pak. Kami ditentukan sebagaimana tadi yang Aspis bilang ada SOP-nya. Ada SOP. Ya, tidak bisa melewati, bisa saja seminggu atau paling lambat 2 minggu sudah harus ada laporan ya, yang harus kita laporkan ke pimpinan. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik ya. Jadi memang ternyata Pak Dadang juga yang sering menerima demo juga ya Pak Dadang ya. Baik. Oke. Nah, saya ke Pak Ramid. Pak Ramid ini terkait dengan penyidikan sendiri. Tadi memang disampaikan Pak Surya juga bahwa memang alhamdulillah tidak ada kendala sebenarnya. Tetapi kemudian di lapangan apakah memang seperti itu? Memang tidak ada kendala sama sekali yang dihadapi di lapangan khususnya. Ya, sejauh ini penanganan perkara itu seperti yang sudah disampaikan oleh beliau, ada kendala-kendala, tapi kendala-kendala itu tetap akan kita selesaikan. Artinya tidak signifikanlah kendala itu. Cuman memang kalau untuk penanganan perkara itu sendiri perlu juga untuk kita sampaikan ke masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi. Di bidang intelijen ada SOP-nya. Di bidang Pitsus juga ada SOP-nya. Di kita itu ada beberapa surat perintah yang harus kita laksanakan. Tentu ada hari-hari, ada target waktu yang sudah disampaikan, dan itu harus kita selesaikan. Termasuk di dalamnya adalah ada surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan. Nah, itu harus kita selesaikan. Kalau misalkan kendala yang kita hadapi di lapangan, tentu itu segera untuk kita selesaikan. Tapi tetap kita mengacu kepada SOP dan juga arahan pimpinan, petunjuk dan perintah pimpinan
sesuai dengan SOP itu yang akan kita laksanakan. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, Pak Rafid, saya juga menarik sebenarnya apa yang kemudian ingin saya tanyakan kepada Pak Rafid berkaitan dengan bagaimana kemudian saat ini saya kira baik itu lembaga, instansi dan lainnya memang sangat gencar dengan adanya digitalisasi. Apakah kemudian itu juga diterapkan di sini, Pak? Khususnya dalam hal pendidikan juga. Apakah kemudian digitalisasi juga dimanfaatkan dan sangat membantu? Iya, untuk digitalisasi dari segi pelaporan kita itu kita juga menggunakan digitalisasi pelaporan langsung connect dengan Kejaksaan Agung dan juga connect otomatis dengan pimpinan yang ada di Gorontalo seperti itu. Dalam hal pelaksanaan penanganan perkara juga kita tetap menggunakan digitalisasi penanganan perkaranya. Jadi semua hal yang kita laksanakan di lapangan itu juga terkonek langsung dengan pimpinan, sehingga apapun yang kita buat di lapangan itu pasti diketahui oleh pimpinan, sehingga segala penanganan perkara itu tidak ada istilahnya kepentingan-kepentingan lain, karena semua terkontrol seperti itu. Terpantau terus gitu Terpantau ya? terus. Baik, oke. Nah ini mungkin saya langsung cek ke Pak Surya. Pak Surya, ini terkait dengan beberapa yang disampaikan Pak Dadang. Saya mungkin mulai dengan tadi bagaimana kemudian laporan yang juga meningkat dari masyarakat. Ini apakah kemudian Pak Surya melihat bahwa ada peningkatan aware-nya masyarakat terkait dengan penanganan korupsi sendiri di posisi daerah di Provinsi Gorontalo, Pak? Baik, tadi disampaikan oleh Pak Rafid dengan Pak Dadang. Untuk peningkatan pelaporan, kami sekarang kan mempunyai aplikasi. Punya aplikasi, kemudian semua surat administrasi, termasuk laporan, itu kami ada wadahnya, ada namanya PTSP di sana. Ya, pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu, oke. Nanti petugas PTSP akan men-scan ataupun memasukkan laporan itu melalui aplikasi tentu. Itu aplikasi itu secara di kami itu ada namanya CPD, namanya aplikasi CPD ya. CPD itu kan sistem ya terkait surat menyurat yang masuk itu akan terkonek. Jadi terkonek berjenjang mulai dari bagian persuratannya, kemudian surat itu ditujukan kemana ataupun ke pimpinan. Nanti pimpinan sekarang melakukan distribusi surat itu tidak manual lagi, ya udah digitalisasi, jadi akan terkonek, akan tergambar. Nah, nanti akan disampaikan berjenjang seperti umpamanya di internal kami laporan pengaduan tadi ya, masukkan sampai ke Kejati, Kejati akan disposisi ke, kalau itu umpamanya terkait pengaduan tipikor akan disposisi ke saya selaku Asbisus. Nah, saya mempunyai staf di bawah itu ada 4 kepala seksi, di situ ada seksi pengendalian operasional, kasih daop, kemudian ada kasih penyidikan, kasih penuntutan, kasih polisi. Jadi ketika surat terkait labdu saya akan disposisikan ke kasih seperti kasih pengendalian operasional. Jadi dia nanti akan tergambar dalam aplikasi itu. Nanti akan disposisi saya selaku pimpinan ataupun pimpinan administrasi saya akan tergambar berapa hari ditangannya. Kemudian akan kelihatan, oh ternyata dari berapa surat masuk, mungkin itu ada yang suratnya laporan pengaduan atau surat dari internal kita akan kelihatan. Maka untuk laporan itu tidak akan bisa kita mengatakan laporannya jumlahnya 1, 2, 3 enggak. Itu memang faktanya. Nah, nanti laporan itu ada kewajiban kami untuk meneliti laporan itu. Untuk laporan sendiri mungkin masyarakat juga perlu ketahui bahwa kami itu punya SOP. Ketika laporan itu masuk, si pelapor akan harus memberikan identitas lengkap kepada kita. Harus jelas identitasnya, ya. Jadi jelas laporan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kalau laporan itu masuk ternyata mencantumkan nama, tidak ada identitas, mungkin SOP kami akan menolak. Menolak dalam arti kita ada aplikasinya untuk memenuhi laporan itu kriterianya ada, terutama si pelapornya siapa, jelas identitasnya. Untuk apa identitasnya? Ketika ini kita proses, yang langkah kami lakukan, kami akan lakukan klarifikasi kepada si pelapor. Nah, alangkah repotnya kita kalau laporan itu tidak punya identitas lengkap. Ya, nah, itu yang kami himbau kepada masyarakat. Ketika memasukkan laporan kepada kami, lengkapilah identitasnya satu. Kemudian ketika itu diproses, kami minta juga
kalau kami minta untuk diklarifikasi, mungkin masyarakat pelapor dengan bersenang hati bisa memenuhi permintaan kami untuk diklarifikasi ya. Kan takutnya nanti mungkin ada juga pelaporan kita panggil si pelapor, mungkin kendala juga mereka tidak bisa memenuhi, sehingga apa? Pelaporan tidak bisa kami tidak lanjuti. Nah, kalau selagi pelaporan itu sesuai dengan SOP yang kami lakukan, kami akan tidak lanjuti ya. Karena kewajiban kami ataupun kewajiban masyarakat juga memberi pelaporan dengan aturan yang ada. Kemudian kami juga punya kewajiban untuk memproses menindaklanjutinya. Itu untuk laporan. Nah, kalau pelaporan tadi pelaporan cukup banyak, ya. Cuma mungkin kami akan sikapi. Kalau laporan itu mungkin ada di wilayah hukum, pamannya di Kabupaten, pamannya Pohuwato, Bonelango, ataupun Kabupaten Gorut, mungkin kami melihat kasusnya. Tidak menutup kemungkinan laporan itu kami serahkan ke Kejaksaan Negeri setempat untuk diproses. Ya. Jadi tidak semata-mata kejadiannya tempus lokusnya ada di kabupaten. Kemudian kami diminta untuk memproses. Kami kan ada SOP, laporan pengaduan mana yang perlu kami tindak lanjuti, mana yang kami perlu serahkan ke Kejaksaan Negeri. Sesuai dengan wilayah hukumnya tadi. Ini melihat dari mungkin bobot laporannya. Artinya mungkin di daerah tidak bisa ditalangai, diatasi. Karena apa? Karena banyak kepentingan pamannya, ataupun tekanan-tekanan. Nah, mungkin kami dari pihak Kejaksaan Tinggi akan mengambil alih permasalahannya. Baik, oke. Ya. Semakin menarik tentunya pembahasan kita pada sore hari ini pemirsa. Saya tertarik juga mungkin ke Pak Dadang, karena Pak Dadang mungkin lebih sering juga bertemu dengan berhadapan langsung dengan masyarakat, mungkin yang disampaikan tadi ya terkait dengan demo dan lain sebagainya. Pak Dadang mungkin bisa juga atau mungkin menangkap apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat terkait dengan mungkin lebih kepada penilaian masyarakat tentang kinerja dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo sendiri. Apa kemudian itu sampai ke Pak Dadang? Ya, baik. Ya, memang pada intinya kami sangat mengapresiasi ya. Artinya tindakan masyarakat yang sampai dengan sekarang ini masih mempercayai lembaga kami selaku lembaga penegak hukum yang terpercaya di dalam penilaian tingkat nasional ya. Jadi terus terang kami sangat berterima kasih ya, terutama kepada masyarakat pendemo, karena memang tanpa mereka kami tidak berarti apa-apa. Artinya itu merupakan juga kritik membangun bagi kami jika ada masyarakat yang mungkin secara dalam tanda petik ya, bahwa seolah-olah harus segera menindak apa yang mereka laporkan. Nah, kadang ini juga harus perlu ketahui bersama bahwa tidak selamanya juga orang yang dilaporkan itu harus segera kita hukum, kan begitu. Nah, kadang ada benturan seperti itu di lapangan, karena memang mereka mau lapor hari ini, besok langsung ditindak. Langsung ditindak. Itu yang sering saya hadapi, Pak. Tapi tidak apalah, kami walaupun bagaimanapun kami tetap sebagai aparat penegak hukum harus menindaklanjuti semua laporan yang dilaporkan kepada kami. Tapi itu tadi, bahwa kami ada SOP yang kami jalankan ya, karena harus menganalisa setiap laporan yang masuk, kemudian kalaupun itu termasuk tindak pidana korupsi, ada bidang tindak pidana khusus yang akan melanjutkan atau menangani laporan tersebut. Jikalaupun tidak, berarti kan laporannya memang masih belum maksimal atau harus ada tambahan-tambahan alat bukti yang harus kita dapatkan. Kira-kira seperti itu. Baik. Dari pandangannya Pak Dadang sendiri, apakah kemudian dengan munculnya demo atau mungkin respon dari masyarakat, atau katakanlah mungkin yang masyarakat yang mau melapor terkait dengan masalah korupsi, apakah Pak Dadang melihat bahwa ini masyarakat sudah sangat aware gitu dengan penanganan korupsi sendiri gitu, atau mungkin masalah korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo sendiri? Ya,
makanya saya bilang tadi, masyarakat sudah semakin kritis. Ya. Ya. Apa yang terjadi di daerah kita ini, makanya mereka langsung respon dan langsung melaporkan kepada kami, pelaku aparat penegak hukum. Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat masih menaruh harapan pada kami, supaya daerah kami yang tercinta ini bisa bebas dari praktek-praktik korupsi. Ya. Nah, tentunya kami juga mengharapkan kepada masyarakat bahwa kami juga butuh dukungan, Ya. ya, terutama di dalam memberikan informasi secara akurat, ya, tidak hanya informasi yang hanya sepenggal-sepenggal, kemudian seolah-olah kami dipaksakan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, jadi ya kami mengharapkan sekali lagi kepada para masyarakat penggiat korupsi, marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu, ya, saling dukung-mendukung di dalam membersihkan provinsi atau daerah kita yang tercinta ini dari yang namanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik. Oke. Saya ke Pak Rafid. Pak Rafid, ini dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia ini kan. Saya menarik juga sebenarnya yang ingin saya tertanyakan adalah apakah kemudian kalau ya, kita katakan bahwa di beberapa tahun terakhir ini kan tentu tetap ada saja ya masalah terkait dengan korupsi ini sendiri. Terkait dengan modus, apakah ada modus baru terkait dengan korupsi ini, Pak Rafid? Khususnya di Gorontalo sendiri. Ya, sejauh ini perlu kita sampaikan juga berkaitan dengan modus yang ditanyakan tadi. Saya pikir dari beberapa aspek penanganan perkara ini yang berkecimpung di pengadaan barang dan jasa, kurang lebih modusnya hampir-hampir sama. Hampir sama, Pak. Ya, cuman terakhir-terakhir ini kan kita coba kepada penanganan perkara yang sudah disampaikan beliau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu coba kita dalami lagi di situ. Apakah ada modus-modus baru penanganan perkara? Namun beberapa laporan yang juga kita dalami ini memang tidak serta-merta menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Dadang tadi, Mas. Jadi tidak serta-merta apa yang dilaporkan oleh masyarakat, apa yang dilaporkan oleh pelapor itu harus diiyakan sesuai dengan laporannya. Kita harus mengumpulkan beberapa data, bahan keterangan, dokumen-dokumen yang berkaitan. Nah, apakah itu bisa membuktikan yang dilaporkan itu ada hubungannya dengan tipikor atau tidak? Nah, tentu harus didukung dengan beberapa pembuktian. Dan untuk membuktikan orang itu bersalah, tentu harus memenuhi beberapa unsur. Antara lainnya minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang disiapkan oleh ketentuan. Nah, termasuk di dalamnya adalah keterangan saksi, kemudian juga dokumen-dokumen persuratan yang kita butuhkan. Nah, ada juga keterangan atau pendapat dari ahli, itu harus mendukung semua. Ketika itu tidak terpenuhi, otomatis apa yang dilaporkan oleh masyarakat untuk dimaklumi itu kita tidak bisa tindak lanjuti. Kalau memang kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seperti itu. Kalau untuk modus yang tadi disampaikan, saya pikir untuk berkaitan dengan barang dan jasa atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu, tentu sama atau mungkin hampir-hampir sama. Ya, nanti kita coba lihat lagi pendalaman dengan penanganan perkara yang lain, yang mungkin dengan modus-modus yang lain. Kira-kira gitu. Baik ya, jadi ini semakin menarik tentunya pemirsa apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini pemirsa. Pemirsa
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan masih membahas tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Yang kemudian tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Nur Surya SHMH, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo, juga Pak Dadang M. Jafar SHMH, Kepala Seksi Penerangan Hukum, dan juga Pak Rafid M. Umolongo SH sebagai Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ini saya ke Pak Surya lagi. Pak Surya, mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa terkait dengan seperti apa sih koordinasi antar instansi gitu. Seperti katakanlah mungkin dengan BPK khususnya dalam terkait perkara korupsi ini sendiri, Pak. Penanganan korupsi, maaf. Baik, untuk koordinasi Ya. ada beberapa instansi terkait yang perlu kami koordinasikan. Ya. Terutama tusi kami ketika melakukan penyidikan, terutama dalam penghitungan kerugian keuangan negara, itu kita meminta ahlinya dari pihak BPKP. Itu satu. Bisa juga kita ini kondisional juga. Bisa juga kita minta penghitungan ke BPKRI Jakarta. Oke. Itu tidak menutup kemungkinan. Itu kembali ke mungkin untuk BPKP sendiri selama ini tidak ada kendala kita. Ya. Kita lakukan ketika di tahap penyelidikan kita telah bisa lakukan audit investigasi karena masih penyelidikan. Tapi ketika di penyidikan kita minta penghitungan kerugian negara Ya. oleh rekan-rekan BPKP. Mungkin di BPKP sendiri mungkin mereka juga punya kendala kalau Ya. kami dengar, terutama terkait dengan auditor mereka. Nah, itu yang saya dengar karena keterbatasan auditor, karena BPKP yang ada di Provinsi Gorontalo mereka bukan yang mereka dimintakan bukan dari Kejaksaan Tinggi juga, bisa juga dari dimintakan penghitungan kerugian negaranya dari Kejaksaan Negeri yang ada. Oke. Kalau kita lihat dari skop kejaksaan, tapi mereka juga dimintakan oleh kawan-kawan dari Polda, Ya. dari Polres. Nah, itu mungkin kendala-kendala oleh BPKP kami lihat. Nah, tapi kami tetap berupaya berharap sama kawan-kawan BPKP, mungkin ketika kami mintakan penghitung kerugian negara, kami selalu intent untuk berkomunikasi terkait mungkin mereka kawan-kawan BPKP minta dokumen ataupun bukti dukung lainnya terkait penghitung kerugian negara, atau bisa jadi mereka minta kita supaya ada pihak-pihak lain yang akan diminta keterangan. Nah, nanti kita penuhi. Ya. Itu kendala-kendalanya tidak ada. Mungkin kesempatan ini kendala-kendala mungkin terkait masalah waktu, berapa lama mungkin BPKP bisa menghitung kerugian keuangan negara. Itu yang mungkin kami berharap karena BPKP kan punya SOP sendiri. Ya. Dan untuk kendala-kendala lain untuk koordinasi ya, untuk di penyidikan kami tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Ya. Karena terus terang ketika bicara korupsi, kami juga posisi kami selain dari penyidik, kami juga penuntut umum dalam kasus-kasus tipikor yang perkaranya penyidikannya ditangani oleh Polda. Nah, itu perlu kawan-kawan ketahui. Jadi Ya. jaksa ini selain penyidikan perkara korupsi juga menerima berkas-berkas perkara penyidikannya yang ada dari Polri. Oke. Sementara jaksa yang menyidik, jaksa yang menuntut itu juga orangnya. Nah, itu mungkin kendala-kendala yang mungkin tidak begitu tidak begitu signifikan karena udah tugas fungsi kami. Nah, itu koordinasi tetap kami lakukan. Oke. Kalau perkara-perkara yang ada dari instansi lain ya, dari Polri bisa juga perkara-perkara dari perpajakan. Ya. Oke. Karena pemirsa perlu ketahui bahwa lembaga penuntut umum itu cuma kejaksaan. Oke. Sementara lembaga yang melakukan penyidikan itu berbagai lembaga. Selain kejaksaan ada kepolisian, KPK, ada juga penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, ya seperti pajak, Ya. penyidik pajak atau penyidik bea cukai. Semuanya bermuara ke jaksa penuntut umum. Oke. Jadi tidak seharusnya bukan pemirsa lihat jaksa itu penyidik perkara korupsi juga, juga fungsinya juga selaku penuntut umum. Penyidikan dilakukan oleh di luar kejaksaan, dari Polri, dari PPNS, atau penyidik dari bea cukai. Baik. Ya, itu tidak untuk kemungkinan yang kami lihat di lapangan perkara-perkara yang masuk. Untuk kendala-kendala selama ini selagi kawan-kawan di kita ataupun kawan-kawan BPKP, saya terapkan selama saya sini
komunikasi dua arah. Artinya tidak harus karena kita butuh, kita yang terus berkomunikasi sama PKP. Iya. Kami berharap juga BPKP selama ini juga berkomunikasi kita. Jadi kita komunikasinya dua arah. Iya. Kalau satu arah itu yang tadi mungkin kendala-kendala yang mungkin terutama masalah waktu kan. Berapa lama sih kita menunggu hasil penghitungan dari kawan-kawan BPKP. Kalau tidak kita lakukan komunikasi dua arah, ya itu mungkin kendala, salah satu kendala mungkin masalah waktu aja. Iya. Nah, itu aja menurut saya. Oke, baik. Nah, ini saya juga tertarik terkait dengan ini Pak Surya. Bagaimana kemudian kolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri untuk mencegah potensi korupsi sejak dini? Apakah kemudian itu sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo? Nah, ini terus terang ya, saya 1 tahun 7 bulan lebih kurang ya. Oke. Ini saya sampaikan juga pemirsa, terutama kawan-kawan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten ya. Sebetulnya sama-sama kita ketahui di pemerintah provinsi atau pemerintah daerah itu mereka punya inspektorat. Oke. Ya. Kalau provinsi ataupun kabupaten kota menyikapi untuk tindakan preventif, tipikor khususnya, inspektorat itu sebetulnya harus aktif berkomunikasi sama APH. Bukan dari kejaksaan saja, ada kepolisian juga. Ya. Karena kami melihat kalau inspektorat baik provinsi atau kabupaten kota jalan, saya rasa tingkat angka tipikor itu pasti bisa dicegah. Oke. Ya, bukan berarti pembiaran enggak. Makanya diminta saya sampaikan di forum ini ya, mungkin pejabat di provinsi ataupun kabupaten kota, mumpung ini hari hak Kordia, ya, tidak semata-mata kita melakukan tindakan represif. Preventif yang kami lakukan, seharusnya inspektorat di provinsi kabupaten kota itu cukup aktif ya, untuk mengungkap kalau ada temuan-temuan. Karena konsekuensinya ada. Ketika mereka tidak lakukan itu, APH masuk ya, nah, itu yang nanti akan menjadi dilema nanti di lapangan. Mudah-mudahan pemirsa ataupun pejabat provinsi mendengar pemirsa masalah ini ya, karena hari Kordia ya. Pas momennya gitu Pak ya. Bicara penegakan hukum tidak bisa semata-mata diserahkan ke APH, baik kejaksaan ataupun kepolisian ataupun KPK, karena ada peran aktif dari masyarakat, apalagi peran aktif dari inspektorat. Nah, karena saya kemarin itu terus terang pemirsa ketahui, saya dapat laporan dari salah satu kajari ya di kabupaten di Gorontalo. Karena ada kendala yang mereka hadapi. Apa yang mereka hadapi? Karena ternyata inspektorat yang ada di daerah kabupaten itu tidak cukup aktif ketika dimintakan bantuan oleh kawan-kawan kejaksaan khususnya untuk menghitung penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, sehingga apa? Kesannya penanganan perkara korupsi yang ada di kabupaten tersebut berlarut-larut. Saya seizin perintah pimpinan, saya minta kajari setempat, panggil itu inspektorat, periksa, minta sebagai saksi. Seharusnya kan inspektorat tersebut sebagai ahli dalam penghitungan kerugian negara. Nah, saya lakukan, saya minta kajari, saya tidak perlu sebutkan kajarinya, saya minta komunikasi sama bupatinya. Jangan kesannya nanti inspektorat, saya bilang pembiaran satu, kemudian kesannya menghalang-halangi penyidikan lakukan. Ini mudah-mudahan didengar nih oleh inspektorat bersangkutan. Baik. Saya kasihan tuh, hargai itu kajari-kajari di daerah. Karena saya selaku Aspisus, saya minta kajari khusus perkara Aspisus, laporkan ke saya kendala-kendala. Itu saya lakukan. Nah, mudah-mudahan dalam hari Akordia ini, terutama Pak Bupati, Ibu Bupati ya, Pak Gubernur, memperdayakanlah inspektorat yang ada. Mereka itu seharusnya kooperatif, kalau ada temuan, berkoordinasi sama APH. Tidak harus sama kejaksaan, kepolisian juga. Jadi supaya apa? Supaya bicara tindakan untuk pencegahan, itulah peranan masyarakat di situ, apalagi inspektorat. Tapi kalau inspektoratnya paham dengan tusinya kan gitu. Betul. Kalau inspektoratnya bukan penyidik, ya walam-walam. Makanya kesempatan ini mudah-mudahan pejabat daerah mendengarlah himbauan kami ini dalam hak Kordia ini. Jadi bagaimana Gorontalo ini bisa clear dengan kasus-kasus korupsi. Apa yang dilakukan? Ya tindakan
preventif, pencegahan. Baik. Terbuka sama APH di daerah, Iya. sama Kajari, sama Kapolres. Oke. Ya. Baik. Jadi bersinergi sebenarnya. Oke, harus ini kita. Baik. Kalau memang Gorontalo itu harus bersih dari korupsi. Baik. Begitu aja Baik. dari saya. Baik. Dan kita sudah masuk ke akhir segmen. Saya mungkin mulai dari Pak Dadang. Pak Dadang, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat terkait khususnya dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia ini, Pak Dadang. Silakan, Pak. Singkat saja, Pak. Baik, kami berharap bahwa dengan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini, marilah kita bahu-membahu, ya, marilah kita berkolaborasi Ya. untuk mensukseskan bahwa Hari Anti Korupsi ini bukan hanya sebagai slogan atau hanya seremonial semata, akan tetapi kita harus wujudkan secara nyata bahwa negeri kita ini, ya, daerah kita khususnya Gorontalo ini bersih dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Dadang. Mungkin dari Pak Rafid, silakan singkat Pak kepada masyarakat. Kalau saya mungkin lebih kepada pengambil kebijakan di pemerintahan, Ya. sekedar mengingatkan juga untuk pihak-pihak tersebut dan juga untuk kita semua, untuk kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan keluarnya keuangan negara tentu harus diantisipasi terlebih dahulu dengan administrasi yang lengkap. Karena istilahnya adalah nyawa itu ada di situ. Untuk penanganan perkara harus lengkap dengan administrasi. Ketika tidak lengkap administrasi, tentu akan jadi persoalan di kemudian hari. Lengkap pun ketika itu tidak benar, itu akan jadi persoalan lagi. Ya. Jadi sama-sama kita melengkapi administrasi ketika ada kebijakan yang mengakibatkan uang keluar, sehingga administrasi yang lengkap itu bisa menyelamatkan kita di kemudian hari. Baik. Terima kasih. Ya, baik, baik. Terima kasih dari Pak Rafid dan mungkin dari Pak Surya. Silakan Pak, silakan masyarakat pemirsa TVRI khususnya singkat saja Pak. Baik, ini momen yang betul ya, karena bicara Hakordia tadi. Kami tadi sebelum ikut kegiatan ini, kami telah juga melakukan kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Wakajati, ya, dalam rangka Hari Hakordia ini. Yang kami himbaukan ketika itu di kuliah umum di UNG, ada adik-adik mahasiswa ya, yang merupakan generasi penerus ya. Mungkin adik-adik mahasiswa ini tadi ketemu saya di UNG. Ya. Mungkin apa yang kami sampaikan tadi tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terutama kami menghimbau ya, yang mengambil kebijakan di daerah ya, karena ada istilah korupsi kebijakan ya. Jadi korupsi kebijakan inilah yang kami lihat, yang mungkin nanti masyarakat akan temui di lapangan, ya. Ya. Dan mudah-mudahan pemangku kepentingan, baik itu pejabat di daerah atau provinsi, mulailah dari sekarang ya, bukan waktunya lagi ya, karena terus terang pemerintah kita, presiden kita Bapak Prabowo Subianto ya, telah menekankan ya, mungkin itu nanti tidak tertutup kemungkinan di tingkat provinsi akan perintahkan juga. Ya. Kami kan selaku instansi vertikal dalam penegakan hukum, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh terutama Pak Jaksa Agung, Ya. ke jajaran ke daerah, itulah komando kami. Baik. Mudah-mudahan acara kesempatan ini yang didengar oleh masyarakat ada di Gorontalo, supaya Gorontalo ini bebas dari tindakan korupsi, ya, karena tindakan korupsi ini akan mencelakakan ataupun masyarakat tidak akan sejahtera nanti ya. Tidak mungkin yang dibicarakan di media itu korupsi terus. Coba yang dibicarakan tuh kesejahteraan masyarakat ke depannya kan. Jauh lebih baik sudah. Media TVRI Gorontalo ini yang dibicarakan itu bukan korupsi aja. Oke. Bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Baik, Oke, baik, kasih. baik. Oke, terima kasih Pak Surya, Pak Dadang, Pak Rafid, terima kasih Ya, sudah sama-sama. bersama kami di sini. Tentunya kita harapannya adalah dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini juga, khususnya praktik-praktik korupsi itu tidak ada lagi di Indonesia, khususnya di daerah kita di Provinsi Gorontalo ya Pak. Pemirsa, semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua, sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi
korupsi bukan hanya tugas dari aparat hukum saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Saya akhir kata, Yayat Hidayat pamit undur diri dari Jaksa Menyapa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.